Itu yang mengenai itu ya, mengenai teknologi terbaru dari Innova Hybrid itu memang bisa ketemu luar kota itu bisa ketemu 1:23 km. Jadi sangat irit sekali itu, Pak, untuk ya? BBM-nya. Jadi Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon izin sebelumnya ya, video kali ini kita tidak mereview pekerjaan kolam ikan koi, akan tetapi di sini saya diminta untuk sahabat kita ya, kebetulan sahabat kita ini juga hobi ikan koi dan punya kolam ikan koi di rumah. Jadi kebetulan beliau itu mohon izin saya untuk memberikan pengalaman di saat menggunakan mobil hybrid. Nah, begitulah kira-kira. Saya kan kurang paham tentang mobil ya, akan tetapi mohon izin, nggak ada salahnya jika kita saling membantu sesama penghobi ataupun dan lain-lainnya lah. Oke, teman-teman, kita sapa dulu teman kita ini, Om Ya. Farid. Om Farid, Selamat apa kabar, siang, Mas? alhamdulillah. Siang ya. Om Trisno. Teman-teman, beliau ini Om Farid ya, penghobi ikan koi juga. Kebetulan Om Farid ini bekerja di Auto 2000 Waru. Mungkin bisa sapa dulu teman-teman Ya. ya. Selamat siang, salam sejahtera, sahabat dari Trisno Koi. Perkenalkan, saya Farid, sales marketing Auto 2000 Waru. Waru Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Awal mula saya ketemu dengan Pak Tris, kok bisa? Padahal kita berbeda profesi, kan gitu. Dan Pak Tris sendiri ketika telepon saya sudah mengetahui bahwa itu nomornya Pak Trisno. Tapi kok bisa seperti itu? Ternyata Pak Trisno menghubungi saya tujuannya untuk membeli mobil. Menanyakan dulu. Oh iya, Ya, menanyakan dulu tentang Innova Zenith, apakah sudah bisa launching. dibeli, Ya. apa sudah launching, gitulah Pada teman-teman. waktu itu sendiri, pada waktu Om Trisno tanya mengenai Innova Zenith, itu Innova Zenith masih belum launching, tapi sudah bisa untuk diinden. Diinden. Gitu. Jadi waktu itu teman-teman ya, saya jam 8 malam itu telepon Om Farid. Jadi saya dapat nomor Om Farid itu dari Google. Ya, di Google Iya, Business. dari Google. Habis itu saya hubungi Om Farid, ternyata Om Farid sudah mengenal saya. Jadi saya ya kaget gitu. Jadi begitu, halo, selamat malam Pak Trisno kan. Saya kan kaget. Loh, kok sudah tahu saya? Ternyata Om Farid ini viewer dari Trisno Koi. dari Trisno Koi. Nah, kok bisa seperti itu? Lah, kebetulan di rumah kan saya ada kolam. Cuman kolamnya udah nggak terpakai lama, sehingga saya mencari rekomendasi di YouTube. Kebetulan pas waktu saya buka YouTube, muncullah dari channelnya Trisno Koi itu. Akhirnya di situ Pak Trisno memberikan penjelasan bagaimana pembangunan, proses pengerjaan, filternya, sehingga air tetap jernih walaupun tanpa dikuras. Dalam waktu yang lama, istilahnya seperti itu. Akhirnya saya tertarik. Akhirnya di situ kan dijelaskan juga Pak Trisno kan tidak hanya sebagai YouTuber aja, tapi dia selaku kontraktor pembuatan kolam. Pembuatan kolam koi, sehingga saya menyimpan kontaknya. Kenapa kok saya menyimpan? Tujuan saya apa? Ketika saya sudah ada rezeki, saya ingin menghubungi Pak Trisno ini untuk merenovasi kolam saya. Iya, jadi gini gitu. Teman-teman ya, beberapa
banyak lah di antara teman kita itu sering sharing, Mas. Sering sharing, akan tetapi itu tidak pernah saya simpan nomornya. Nah, Oh gitu Pak ya. Mas Farid waktu itu tanya proses pengerjaan dan harga itu tetap tidak kita save nomor. Oh walaupun tanya gitu nggak di save Pak ya? Nggak muat Pak. Oh gitu. HP-nya nanti. Iya, iya. Kecuali klien-klien yang sudah Deal itu pasti saya save gitu Pak jadi ya. pada waktu itu saya juga nggak nyangka telepon orang yang sudah pernah menghubungi saya. Iya, emang nggak disengaja Pak itu Nggak Pak. disengaja, rezeki nggak kemana. Kalau rezeki emang nggak kemana. Dan Iya. ini kebetulan rezeki di saya dulu. Ya, Karena alhamdulillah. Pak Trisno yang beli mobil ke saya dulu, bukan saya yang meminta Pak Trisno untuk merenovasi dulu. Kan gitu. Oke, sekilas ceritanya mungkin cukup Mas Farid ya. Siap. Jadi Nah, sesuai awal tadi, saya ini kan pengguna langsung. pengguna langsung. Pengguna Mobil Innova Toyota Innova Zenith. Hybrid. Tujuan Pak Tris ke sini kan saya meminta tolong untuk memberikan testimoni Ya. mengenai gimana Pak pemakaian pertama mobil hybrid, karena Ya. sebelumnya kan emang mobilnya kan bukan hybrid semua Pak ya. Betul, ya. Gitu. Jadi pengalaman bagaimana? Jadi kalau apa namanya, saya kan bukan apa sih YouTuber yang bahas mobil Mas Farid. Jadi Siap. masih belepotan. Mungkin nanti kalau Mas Farid tanya pengalaman saya memakai mobil ini selama 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu dari pengiriman. Kalau dari- nggak salah pada waktu itu tanggal 28 Pak Farid kirim Pak. 28 ya. 28. Ini kilometernya juga sudah lumayan. Jadi mungkin juga kita bisa sampaikan ke teman-teman ya. Mungkin dari teman kita, sahabat kita yang membutuhkan informasi atau mengenai Toyota Innova Zenith Hybrid terutama. ya, itu bisa menghubungi Om Farid. Siap. Nanti Nanti nomornya Farid kasih nomornya. ya nanti kita Gitu. tampilin ya nomornya. Jadi kita hobi yang akhirnya menjadi persaudaraan dan bisa menyambung ke pekerjaan. Monggo, yang mau ditanya Ya, apa, Om Farid? Pak, kesan pertama mengenai apa pemakaian mobil Toyota Innova Zenith terutama tipe Q. Nah, Q. karena kan tipe Q ini kan tipe paling tinggi Tertinggi, ya dan tipe modelista. paling canggih, Ya. sudah modelista gitu. Ya, Apa Pak kesan yang paling 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 berasa ya. paling berasa apa Ya, pada waktu memakai mobil ini selama 2 minggu? nah, jadi Ah. gini teman-teman ya. Yang paling membuat saya kagum itu terutama di konsumsi BBM. Kenapa kok bisa seperti itu Pak Ya, Tris? saya kan kita nggak menjatuhkan salah satu merek ya. Selama ini kan saya pakai CR-V Turbo. Ya. Nah, CR-V Turbo kalau kita bilang boros ya enggak, bilang ngirit ya enggak. Akan tetapi setelah pakai Innova Zenith Hybrid itu ternyata di luar dugaan, karena dari review beberapa YouTuber yang lain, channel-channel lain, itu kan rata-rata mengatakan 17 km banding 1 1 liter. Ya, berarti 17 km 1 liter. Gimana 1 sih itu liter. ngomongnya? 1 liter itu bisa dipakai untuk 17 km. 17 kilometer. Untuk konsumsi BBM-nya. Nah. Lah, kalau yang real Bapak rasakan gimana? Nah, yang real waktu itu, waktu kita ambil mobil ini kan Om Farid ngisi 20 liter. 20 liter, teman-teman ya. 20 liter itu perjalanan ke rumah, terus saya pakai keliling, pakai bekerja ya, sambil pingin tahu ya sampai seberapa irit. Itu 20 liter itu kan 2 bar. 2 bar, garis. iya, Nah, 2 baris. itu sampai 268 km itu turun di bawah 1 bar sedikit. Berarti kemungkinan sekitar mentok 12 liter. Berarti kesimpulannya masih 1 banding di atas 20, Mas. Iritnya di atas 20 Pak ya. Jadi apa ya, lek ngirit Berarti itu setengah bar. setengah Bawah bar. sedikit Kan- itu kan kurang lebih anggap aja 12 liter Pak ya. Ya, 12 liter. sedangkan kan kalau untuk full kan 4 bar. Betul. Fullnya mungkin ini kalau nggak salah sekitar 48, tapi saya belum pernah ngisi 48 Oh liter. gitu, siap. Jadi
Saya ngisi mentok waktu itu di Kelapa Gading ya. Di Kelapa Gading saya isi full tank lagi itu 38 liter. Oh 38 liter karena masih ada sisa itu Pak ya. Itu kita pakai keliling ke Tangerang, ke Bogor, balik lagi Tangerang, Kelapa Gading sampai Bogor itu 1 bar nggak turun. Karena Satu bar nggak turun tuh Pak ya. Nah, itu, karena kota-kota Pak ya. Jadi kalau kita cerita hybrid memang luar biasa. Jadi di saat kita berhenti atau jalan 40 km ya, itu mesin nggak nyala, makanya ngirit. Ya, emang benar. Jadi kecepatan 40 itu emang mesin itu belum nyala. Baru di atas 40 itu mesin mulai nyala. Ya, gitu. Terus lain lagi ya, nggak ada sih, mobilnya gede, ngirit. Jadi lumayan puas sih Mas. Kalau dari segi tampilan gimana Pak? Kalau tampilan untuk saat ini keren sih. Masih rekomendasi Pak ya? Rekomendasi banget. Siap. Kan Innova mobil sejuta umat. Betul. Emang kalau Innova sendiri itu kan yang dijual itu emang kenyamanan. Ya. Apalagi sekarang kan tidak hanya nyaman, terus tapi modelnya sendiri kan udah baru. Ya. Mulai dari lampunya, grillnya juga kan. Ada tambahan lampu DRL-nya. Ya. Ini juga gitu. 2 fungsi. Ya, betul. 2 fungsi, bisa lampu sen, bisa lampu kota ya. Betul. Yang kedua, peleknya keren. Sudah ring 18. Ring 18 Pak saat ini Pak. Oh iya Pak Tris, okay. Mengenai kenyamanan gimana Pak untuk suspensinya sendiri Pak? Tadi kan kita ngomong irit. Nah, untuk suspensinya sendiri gimana Pak? Saya rasa nyaman Mas. Nyaman ya. Masih nyaman Pak ya? Iya. Kalau saya bilang nggak nyaman nanti salah. Kan Innova rata-rata mobil banyak orang karena terkenal nyamannya. Betul. Gitu. Nah, Pak, untuk kenyamanan di dalam mobilnya gimana? Oh, di dalam mobil ya. Kalau yang terbaru ini kan untuk tempat duduknya, tempat duduk. terutama yang di kursi penumpang itu kan sudah elektrik. Ya. Jadi kalau ini saya juga cukup puas sih karena saya waktu itu kan pilih Captain Seat ya. Jadi Captain Seat-nya Innova Hybrid itu di bawahnya itu bisa Mas. Ini. Coba dikasih contoh Mas. Ini sudah ada model otomannya. Jadi untuk penumpang tengah sendiri itu bisa rehat atau kalau capek bisa tidur. Nah, kakinya tanpa menggantung, jadi bisa berselonjor. Ya, jadi intinya ini cerita lagi. Saya kalau di mobil ini itu kalau istirahat di rest area Mas Farid. Iya. Itu tak jadi tempat tidur. Oh gitu. Iya. Jadi tanpa harus itu Pak ya, sewa hotel atau losmen ya, kan gitu. Ini ngajari ngirit. Jadi saya kemarin itu kebetulan ke Jakarta ya, nggak sengaja di belakang sendiri itu ada bantal dan guling anak saya. Oh gitu. Nah, jadi, emang disiapin Pak ya? Mungkin pada waktu itu kita nggak tahu ya. Cuman pas kebetulan ada bantal guling, ternyata memang bener nyaman karena ini kan bisa ini Mas Farid. Ini kan bisa ngepol gini. Betul. Untuk rebahannya. Nah, ini sudah saya rasa sudah jadi tempat tidur ya loh. Ini bisa pol ya. Terus ini ada tambahan RSI-nya juga, bisa lihat entertainment di situ. Oh, ini RSI namanya. Iya. Oh, saya nggak tahu. TV tengah lah istilahnya kan gitu. Saya kalau di mobil Innova ini, teman-teman ya. Saya kalau nonton YouTube nggak di HP, tapi di head unitnya itu di RSI-nya ya, RSI. Tadi namanya RSI Pak. Gitu. Ini ada 2. Ini sunroofnya juga bagus ya. Kalau sunroofnya sendiri kan ini gede Pak. Gede, sunroofnya gede. Jadi CR-V saya kalah gede. Lebih besar ini. Nah ini sudah ya. Terus panel-panel AC juga. Ya ini teman-teman ya, panel AC bagus ya, bisa diatur di sini. Yang kedua, Innova terbaru ini kan memang dirancang untuk mobil keluarga. Betul. Nah, setiap tempat duduk itu ada colokan chargernya. Jadi emang tujuannya untuk memudahkan untuk mengisi baterai. Itu sampai bangku belakang Mas. Betul Pak, emang. Bangku belakang. Nah, kita lihat depannya sekarang. Nah, ini untuk depannya, untuk setirnya sudah bisa naik turun ya, apa namanya itu Mas, teleskopik. Nah, untuk unitnya juga besar. Ini matic, mungkin sunroofnya bisa nggak? Sama ini kalau keadaan berhenti dinyalakan,
seperti ini. Ini mesin mati tapi AC bisa nyala, teman-teman ya. Ini Nah. kontaknya nggak bawa tadi ya. Ini sudah Kunci, nyala ya. kunci. Mana? Nah, ini posisi mobil sudah on, AC juga sudah jalan ini. Tapi mesin mati. Nah, tadi Ini apa? Tadi kita Belum lihat nyala ini, Pak? Hah? Belum nyala. Ah. Kita lihat sunroofnya ya. Oh, suruh injek pedal Mas ya. Iya, Udah wis, ini wis nyala ya? belum. Belum nyala. Nah, Nah, udah ini on. ready. Soalnya kalau hybrid itu sering nipu Mas. Iya, karena nggak ada suaranya, Nggak Pak. ada suaranya. Nah, tadi apa Mas? Sunroof Iya, yang untuk besar sunroof. ya? Nah, yang besar ini. Nah, ini kita buka. Itu untuk itunya, Ini penutupnya. Nah, lumayan loh, gede ini banget. panoramik. Kalau ini pakai Ya, ini panoramik. bisa naik turun ya. Nah, Ini bisa di- buka belakang. Ah. Nah, ini mobil traveling ini. Nah, Terus kita tutup lagi. Nah, ini sudah tertutup lagi. Terus ini kalau nggak salah bisa naik turun Mas kalau nggak salah. Oh, Nah, ini itu. Mas. Ah, ini kebajak bentar, Mas. dari sini ya. permisi. Oh, sama aja sih. Ini loh. Nah, jadi kalau saya merokok di mobil enak ini dibuka segini Mas. Nah, belakangnya kan udah buka tapi nggak buka semua. Nggak buka semua. Jadi rokan di mobil asapnya itu bisa keluar gitu, Pak ya. Ya, bener. Siap, siap. Oke, sekilas ini udah semua ya. Iya. Lalu apa lagi Mas? Oh iya, Pak, kesan pada waktu mengemudi gimana? Pada waktu mengemudi, untuk Toyota Innova Zen ini kan sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan yang canggih. sensor-sensor apa ya. itu sistem keselamatannya? Seperti yang Bapak bilang, sensor lah istilahnya. Itu mulai dari TSS. Sistem keselamatannya namanya TSS, Toyota Safety Sense. Meliput mulai dari ada adaptive cruise control-nya. Ada adaptive cruise control itu apa? Itu mobil yang bisa jalan sendiri tanpa digas dengan stabil dan bisa menjaga jarak dengan mobil di depannya. Ya. Dan ini untuk adaptive cruise control-nya itu bisa di start mulai kecepatan 0. Jadi kalau pengalaman saya, jadi pada waktu keadaan jalan macet, mobil ini bisa jalan ngerem sendiri. Betul. Jaga jarak ya. Bisa menjaga jarak. Nah, Terus yang kedua, apalagi yang itu, Pak? yang paling saya kagum, kemarin itu kita perjalanan itu lebih dari 12 jam Mas Farid. Nah, di saat kita ngantuk, itu pada waktu berangkat atau mau pulang? Oh, pada waktu pulang. Waktu pulang itu kan kita patas Jakarta, Iya. Surabaya. Nah, itu kan pasti lelah. Betul. Nah, sebelum ketemu rest area, kita kan maksa nyetir. Nah, di Siap. saat mobil ini melewati jalur, ini mobil ini secara otomatis itu akan lurus kembali. Ya, karena itu sudah dilengkapi dengan sistem LDA, Pak. Namanya, Pak. Nama teknologinya LDA. Lane Departure Assist. Ya, jadi Gitu. mobil nggak sampai ngelewatin garis kan gitu. Betul, ya. Garis lurus, jadi mobil nggak bisa melewati garis lurus Nggak bisa itu. kan kalau kita ngantuk kan kadang mobil minggir. betul. Nah itu kalau sudah mengenai garis, mobil ini langsung stabil kembali dan tanpa kita sadari kita itu sering kaget kok belok hingga Betul. kesadar kembali. Nah, betul, Pak. Dan walaupun itu tidak menggunakan adaptive cruise control, Pak ya, ini mobil ini juga dilengkapi dengan PCA. PCA itu apa? Pre-collision ngerti. system. Nah, Apa itu namanya PCA? itu ketika Bapak mau nabrak mobil di depannya, otomatis mobil ini akan bisa mengerem sendiri. ngerem sendiri. Sambil memberikan apa namanya itu? Tanda sinyal. bahaya, Sinyal tanda bahaya gitu. Ya, kemarin kita sempat ngalami sih pas anak saya nyetir megang HP ya, di depan ngerem lengah. Oh gitu. Tiba-tiba belum sampai dekat itu sudah titit gitu. Nah, emang Ya, itu sinyalnya alhamdulillah seperti sih ya. itu. Safety-nya luar biasa. Gitu. Apalagi Nah, Pak, Bapak kan sering bepergian jauh, Pak ya. Untuk tempat penyimpanan barangnya gimana? Atau bagasinya? Oh, bagasi. Udah cukup atau masih kurang, Pak? saya rasa cukup ya, kita lihat bagasinya. Ini bagasinya saya rasa oke Mas Farid ya. Sama ini bisa dibuka lewat ucapan. Betul. Nah, tapi saya belum pernah coba. Nah ini bagasinya kemarin itu seperti ini, ya. Ini kan kebuka semua karena penumpang kan penuh Mas Farid. Betul. Nah bagasi ini kelihatannya kecil, tapi kemarin kita muat koper gede.
Oh gitu Pak ya? Koper gede satu. Muat berapa koper Pak? Apa aja koper, kemarin? koper gede satu. Koper gede satu. Nah, Untuk terus tasnya? Tasnya 2 gede-gede. Untuk peralatan tukang sebagian tak taruh sini Mas. Nah, emang Loh ini masih ada tempatnya. loh, masih ada. Colokan Jadi kemarin listrik. Kemarin sini ada mesin gerenda, bor dan lain-lain tak taruh Lumayan sini. membantu Pak ya, Lumayan walaupun membantu. yang kelihatannya kecil gini tapi lumayan banyak Ya lumayan banyak. untuk dimuatin barang. Ya, terus di atasnya barang-barang itu kemarin kita sempet peralatan tukang, timbo, pacul masuk semua di sini. Masuk semua Pak ya. Jadi itu berangkat juga dari Pak Sidoarjo ke Jakarta itu ya. Tapi di saat di Jakarta itu kan pekerjaan satu selesai, tim kita pindah ke tempat lain kan kayak pacul, timbo kan Masuk juga. Masuk juga, itulah. Jadi Ternyata dengan bagasi gini masih muat Pak ya. Emang Muat. kelihatannya kecil tapi isinya banyak gede, berarti Pak banyak. ya. Lah apalagi kalau waktu itu kalau penumpangnya nggak banyak Mas Farid. Wah ini lebih gede Ini lagi kalau Pak. kesana semua, gua tambah lebih gede. Lebih gede lagi. Coba sih Pak. Ini, Coba, Pak. ayo Nah. buka. Itu ya. Dimajukan bisa Mas. Nah, ini kan sorry mobilnya kotor teman-teman ya karena mobil kerja. Iya. Saya memang Mobil tempur ini. ya mobil teman. Saya memang condong lari ke irit ya teman-teman ya karena selama ini saya pakai CR-V turbo itu juga ngirit, akan tetapi dibandingkan hybrid ya jelas beda Mas. Lumayan jauh Pak ya. Lumayan, kita nggak usah promosi pasti semua tahu lah. Siap. Yang penting Siapa? saya sangat senang ya dimintain tolong dengan sahabat kita Om Farid untuk membantu promosikan sebagai sales marketing di Siap. Auto 2000 Waru. Itu aja teman-teman ya. Untuk lain-lain, jadi kita sebenarnya juga nggak pamer lah di dunia kan. Siap. Di Semua atas ditipa. langit ada Masih langit. ada langit. Jadi Gitu. kita ini tujuannya hanya untuk testimoni dan siapa tahu klien-klien kita bisa jika membutuhkan armada ya Siap. di Auto Bisa 2000 siap. bisa menghubungi Farid. Nah, untuk Ya. pembeliannya kita jual all Jawa Timur dan kalau daerah kita bisa di mana Bisa. ada Aru 2000 itu kita masih bisa jualan. Cakup. Nanti Nah, nopolnya gitu. juga tetap sesuai Nopol ya. ngikut wilayah masing-masing daerah. Contoh Jawa Barat KTP-nya maka STNK juga ikut Jawa Barat. Oh, mantap, Harga pun Bisa nggak ikut pesaing. harga ikut Jawa Timur tapi ikut harga di Jawa Barat juga. Oh, iya. Kalau tinggal di Jakarta ya harga berarti ikut Jakarta. Jakarta. Jadi gitu. Oke, ayo kita cut dulu ya. Hujan. Hujan. Nanti lanjut. Oh iya Pak, tadi kan kita sudah membahas mengenai kesan Bapak menggunakan Toyota Innova Zenith tipe Q. Ya, Nah, hybrid. Tipe Q hybrid, betul. Sekarang Farid meminta mengenai kesan dalam pelayanan Farid melayani Bapak, mulai dari proses pemesanan hingga proses delivery. Nah, gitu. Mungkin diberikan kesan Pak dalam proses itu. Oke, siap. Jadi kita kembali lagi yang mengenai mobil tadi teman-teman ya. Jadi saya ini selaku pengguna ya. Iya. Jadi saya bukan endorse. Jadi saya pengguna dan saya nggak punya keahlian untuk mereview kendaraan bermotor ya. Jadi sepengalaman saya mengenai hybrid itu di sini Mas. Yang pertama waktu saya berangkat keliling ke pekerjaan dari Jogja, Klaten, terus ke Bandung, lalu ke Jabodetabek ya, semua Jabodetabek, hingga akhirnya pulang kembali ke Sidoarjo sampai rumah, itu yang signifikan BBM-nya kita habis 130 liter. Jadi sebelumnya saya lebih dari itu. Jadi kalau ngirit bisa dibilang sampai 1.200.000. Itu yang mengenai itu ya, mengenai teknologi terbaru dari Innova Hybrid itu memang bisa ketemu luar kota itu bisa ketemu 1:23 km. Jadi sangat Untuk irit sekali BBM-nya itu, Pak, untuk ya? BBM-nya. Jadi waktu awal dulu kan
ini kita bahas tentang pertanyaan Mas Farid ya, bagaimana pelayanan Auto 2000 dan pelayanan Mas Farid ya. Iya. Informasi yang saya butuhkan di awal saya sebelum mempunyai kendaraan hybrid itu ternyata di luar ekspektasi saya. Jadi saya tanya Mas Farid, apakah benar itu ngirit? Mas Farid bilang masih bisa 1.17 atau 1.18 bandingannya. Iya. Nah itu terjawab, malah saya bisa sampai 1 banding 23 km. Jadi ini belum pernah direview dari semua YouTuber yang ini Mas Farid Ya, apa? mungkin Bapak bisa bicara seperti itu karena Bapak sebagai pengguna langsung Ya, Pak ya. pengguna langsung. Jadi pengalaman lah, kita sharing pengalaman. Dan untuk pelayanan sih alhamdulillah Mas ya, saya dari 10 tahun yang lalu itu rata-rata di Astra Mas. Auto ini kan termasuk Astra juga ya. Iya. Nah jadi kecuali yang Honda ya, yang Honda beda Betul. ya. Nah kita dari tingkat hampir tidak ada kesulitan Mas. Jadi untuk pelayanan kita pengambilan unit, terus proses dan lain sebagainya tidak Cepat ada. Pak ya, untuk proses sendiri cepat. Dan dengar-dengar sekarang hybrid sampai 5 bulan Mas. Iya, bahkan Indennya. lebih Pak untuk indennya Pak. Bahkan lebih. Berarti saya beruntung. Iya, insya Allah jenengan beruntung. Beruntung. Jenengan pesan di bulan 11, 11 pertengahan ya kalau nggak salah. pertengahan, bulan 12 sudah dikirim. Sudah dikirim. Dan kalau masalah puas ya pasti saya puas karena Mas Farid ini salah satu viewer dan subscriber Trisno Koi. Ya, gitu. Kalaupun tidak puas, nggak mungkin Om Trisno ini beli mobil langsung 2 unit di 1 bulan, di bulan yang sama, di tahun yang sama. Enggak lah, itu kan kebutuhan Mas Farid. Tapi Kebutuhan ya, juga Pak ya. ya garis besarnya sih kalau saya enggak puas, enggak mungkin saya selang 3 hari ngambil 2 unit. 2 unit. Nah, Untuk itu. proses sendiri cepat Pak ya. Cepat saya enggak perlu datang kemari. Dan ini servis pertama ini aja yang saya datang ke sini. Waktu saya DP juga Nggak pakai ketemu. enggak pakai ketemu, langsung saya transfer begitu nomornya sudah jelas PT Astra. PT Astra ya saya enggak ragu. Nah, ini Gitu. edukasi juga buat teman-teman semua ya. Kalau ada transaksi transfer di luar PT baiknya hati-hati. Betul. Karena saya dengar sering Mas. Iya betul Pak, makanya itu dari awal pembicaraan waktu Farid menjelaskan ke Bapak mengenai proses pemesannya gimana, untuk pembayaran gimana, Farid langsung menyarankan ke nomor rekening perusahaan, itu gitu. lebih Tujuannya apa? Kita menjaga kepercayaannya aja lah Pak, gitu. Bapak aman, saya juga aman, nggak resiko, kan gitu. Nah kalau resiko buat saya apa? Mungkin, nah pas Bapak hitung pas, ternyata waktu kita store ternyata kurang. Itu pengalaman saya dulu seperti itu. Jadi menjaga aman. Uangnya Bapak nggak khawatir hilang dibawa lari sama sales. Gitu. Kalau ditipin sales. Gitu. Jadi semua ada keuntungannya masing-masing. Baik di Pak Trisno sendiri termasuk di Farid juga. Oh iya. Gitu. Jadi ini kita garis bawahi teman-teman ya. Tadi kan Mas Farid bilang saya ambil 2 unit itu bukan Innova semua. Uangnya nggak ada. Jadi yang Satunya satu kita ambil Toyota Race. Racer. Nah, Toyota Race tipe TSS. Jadi tipenya sama. Untuk Innova tipe tertinggi, untuk Toyota Race-nya juga tipe tertinggi. ya, tapi kan saya butuh ngirit 1000 cc turbo. 1000 cc turbo. Jadi Racer itu memang mobilnya dibilang kecil, enggak, ringnya gede loh, pelek. Ring 17 Ring untuk peleknya 17. sendiri. Nah, akan tetapi yang bikin ngirit itu cc-nya 1000. Nah, itu Gitu. mungkin kalau teman-teman mau info lebih lanjut bisa hubungin teman Monggo kita ya. bisa hubungi saya. Iya, Om. Nanti nomornya akan Ditampilkan. Tampilkan Ya, sama Om taruh Trisno. di kolom deskripsi juga. Jadi yang ya ini loh sudah dari Innova Hybrid keluar, Om Farid sudah berapa kali yang keluar? Alhamdulillah yang sudah kirim baru 3. Baru 3, tapi 3 lumayan Mas, karena indennya kan lama. Nah, kebetulan. Kenapa kok saya bisa jualan 3 ya? Karena proses saya dipercepat. Nah, gitu. Apa Kalau dari- belinya kredit, ya prosesnya kreditnya kita paralel. Tujuannya biar segera di-approve.
Dan ketika ada unit yang tidak siap ataupun pas unitnya sudah ready, tinggal buka faktur saja. Buka faktur. Gitu. Itu juga tetap ada ini Mas ya, dari backup dari Auto 2000 ya. Tetap itu, karena untuk unit sendiri kan emang kita sesuai antrian. Tapi kalau ada yang tidak siap, entah itu karena proses listriknya tidak setujui atau dananya belum siap atau customernya kemarin minta NIK 2023, maka itu diberikan ke yang sudah siap. Nggak hanya siap bayar aja, termasuk kalau belinya kredit harus siap sudah disetujui kreditnya gitu. Oke sih, oke, Itu mantap aja. sih. Pokok intinya yang bikin kita nggak sabar itu indennya, kan gitu. Indennya. Ini masih ada berapa inden Mas? Untuk yang belum terkirim, khusus customer Mas. kalau saya sendiri itu pribadi, customer saya pribadi itu ada 3 yang belum terkirim. Jadi 2 unit tipe Q hybrid warna hitam semua, satunya tipe G hybrid. Hybrid. Nah, Itu perkiraan kapan Mas? Waktu pesan itu bulan apa? kalau yang satu, itu di bulan kemarin, yang dua bulan kemarin, yang satu bulan ini. Bulan ini. Gitu. Itu diperkirakan sampai kapan Mas? Untuk yang satunya itu estimasi yang di bulan kemarin, yang bulan kemarin kan ada 2, nah, itu tipe G sama tipe Q. Yang satu diestimasi itu di antara di bulan 2 ataupun bulan 3 dengan NIK 2023, dan yang satunya tipe G itu kemungkinan kalau nggak di bulan ini, di bulan depan. Oh, lebih cepat Mas ya? Lebih cepat. Oh, yang tipe G lebih cepat. Gitu. Kecuali yang modelista. Yang tipe Q modelista. Q modelista agak lama prosesnya. Dan yang satunya lagi, kebetulan customernya sendiri tidak keburu untuk pemesanannya, dia santai karena nunggu dananya siap. Ya estimasi kalau kita ngomong real time-nya ya antara di bulan 6 sampai bulan 10-an. Ya. Kan masih setahun Mas. Hampir setahun. Kenapa kok seperti itu? Karena nunggu dananya siap itu Pak. Oh. Bukan dari supply unitnya, salah satunya dia nunggu dana customer siap. Iya. Karena dia kenapa? Dana saya siapnya di bulan 7, tapi kalau belinya nanti nunggu dananya siap, dapatnya bisa jadi tidak di tahun ini tapi di tahun depan. Karena untuk peminat Toyota Innova Hybrid itu peminatnya sangat banyak, indranya banyak. Sedangkan supply-nya sendiri tidak terlalu banyak setiap dealer. Kenapa kok seperti itu? Karena masih kendala di baterainya. Kendala dari suplai baterainya itu yang sedikit terhambat, sehingga emang prosesnya indahnya sedikit lama. Gitu. Ya, kita rasa cukup Mas Farid ya. Ya, oh iya, satu lagi Pak yang nggak kalah penting. Lah untuk kan Innova sendiri kan yang Zenik ini kan nggak hanya tipe hybrid, tapi ada tipe yang bensin non hybrid atau non hybrid. Nah, kalau yang tipe non hybrid itu unitnya tidak inden, jadi kita ready. Langsung ada tipe G sama tipe V. Kayak ini Mas. Contoh yang di belakang kita ini Pak, ini tipe yang V. Oh, tipe Zenik V. tipe V. Tapi bukan hybrid. Bukan hybrid, tapi yang tipe bensin. Nah, ini barangnya kita ready. Jadi Uncolor. langsung ya. Langsung. Jadi pemesanan tidak perlu inden 1 atau 2 bulan, tapi pesan di bulan ini bisa dikirim di bulan ini. Iya, tapi gitu. Tapi untuk konsumsi bahan bakarnya juga Pak nggak kalah irit. Oh, nggak kalah irit. Nggak kalah irit, walaupun ini yang tipenya bensin bukan hybrid Pak ya. Iya. Kenapa kok seperti itu? Karena mesinnya sendiri berbeda dengan Innova yang dulu. Lama. Tapi Gitu. apapun Innovanya sih tetap mobil sejuta umat. Nyamannya itu Pak yang Nyamannya. dicari. Gitu. Oke, saya rasa cukup Mas Farid Siap ya. Bapak. Oke, teman-teman ya. Sekali lagi saya mohon maaf review kita hari ini agak melenceng ya, karena saya melihat beliau itu penghobi ikan koi, viewer Trisno Koi, subscriber Trisno Koi, jadi saya tidak keberatan lah untuk saling membantu, testimoni dan promosi sebagai sales marketing di Auto 2000 Waru Sidoarjo. Gitu. Oke, teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.